Oke, selamat sore. Untuk perkuliahan hari ini kita akan mulai dari blok ginjal dan saluran kelamin. Untuk blok kali ini ada satu infeksi menular seksual yang akan kita bahas beberapa topik. Dan pembagian topik ini ada infeksi diakibatkan karena bakteri, jamur, dan virus. Untuk kandidiasis vaginalis, itu infeksi menular seksual yang diakibatkan adanya infeksi pada kelamin wanita yang disebabkan oleh Candida albicans. Sifilis, gonore, uretritis non-gonore, dan limfogranuloma itu adalah suatu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh karena bakteri. Kemudian Ubusmol juga termasuk infeksi karena bakteri. Dan yang terakhir adalah herpes simplex, kondiloma acuminata. Itu yang disebabkan oleh karena infeksi menular seksual akibat virus. Kita akan bahas pelan-pelan dari kandidosis pulvovaginalis yang disebabkan oleh suatu infeksi karena jamur atau Candida albicans. Untuk infeksi kandidosis pulvovaginalis dengan etiologi Candida albicans dengan faktor predisposisi biasanya pada wanita dengan riwayat diabetes mellitus, wanita hamil, dan penggunaan IUD. Dengan gejala klinis berupa gatal, tubuh sedikit, ada terlihat bahwa ada keputihan pada labia mayora, biasanya kulitnya terlihat ada erosi dan lesi satelit. Dan pada mukosa vaginanya terlihat gambaran makula eritema. Kalau dilakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan cocor bebek akan terlihat bercak putih susu yang susah dilepaskan lengket. Jadi kalau dari gambaran klinisnya ini, gejala klinisnya, pasien kalau dianamnesis ada riwayat gatal, pedih, adanya keluar keputihan yang memang berbeda dengan keputihan fisiologis. Keputihannya di sini berupa susu atau kayak seperti keju dengan adanya gambaran pseudomembran, warnanya kemerahan dan adanya lesi satelit. Jadi kalau dilihat dari gambaran dengan menggunakan cocor bebek, ada gambaran seperti eh, kerak atau bercak putih yang susah dilepaskan. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan kerokan kulit atau larutan KOH 10 dan 20%. Dia akan dapat gambaran berupa pseudoIVA dan eh, blastospora dengan pewarnaan gram, kultur, dan pemeriksaan histopatologi untuk menyingkirkan penyebab selain dari jamur atau Candida albicans. Penata laksanaan pada penderita candidiasis pulvovaginalis. Pertama, yang pasti kita harus menghindari atau mengurangi faktor predisposisi dengan kita anamnesis, adakah riwayat penggunaan IUD, atau riwayat DM, atau riwayat kehamilan, itu menjadi satu faktor predisposisi yang mungkin kalau misalnya kehamilan tidak bisa diubah. Jadi topikalnya kita boleh memberikan nystatin, gentian violet, dan ikonazol. Untuk yang sistemik, kita akan berikan golongan azol dengan dosis berbagai macam pilihan. Untuk dosisnya harus dihafal. Nggak bisa nggak dihafal, wajib dihafal supaya tahu ngobatin pasien. Selanjutnya, infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh virus. Herpes simplex. Nah, herpes simplex ini ada dua, yang tipe 1 dan tipe 2. Untuk yang tipe 1 biasanya masuknya lewat bibir atau mulut, biasanya di daerah untuk membaginya. Kalau yang satu itu biasanya di atas, untuk yang dua biasanya di bawah di genital.
untuk penularan dari infeksi dari herpes simplex ini ada namanya fase awal dan fase laten. Dengan infeksi ini biasanya dengan gejala klinis adanya pembentukan suatu antibodi pada episode pertama primer. Nah, infeksi yang recurrent ini biasanya ada faktor pencetus. Virus yang awalnya sudah ada di dalam tubuh, dia akan teraktivasi dan menjadi multiplikasi lanjutan. Beberapa manifestasi klinik yaitu biasanya pada saat kita anamnesis ada riwayat kontak seksual 3-14 hari. Jadi sebelumnya kita tanya coitus suspectusnya terakhir dengan siapa dan bagaimana. Biasanya ada riwayat rasa terbakar, batal, dan beberapa jam sebelum tumbuhnya lesi. Lesi yang paling sering dijumpai adalah vesikel. Gejala konstitusi karena ini adalah virus, adanya gambaran seperti malaise, demam, dan nyeri otot serta sakit kepala. Kalau dari pemeriksaan fisik, terlihat gambaran vesikel berkelompok dengan dasar air hitam. Ini berkembang menjadi ulkus dalam hitungan 2-4 hari. Dapat terjadi disertai dengan adanya keluhan nyeri berkemih, disuria, discat yang bisa berbentuk warna putih atau biasanya kekuningan, dan adanya pembesaran pada palpasi kita ada pembesaran terasa nyeri biasanya. Predileksinya untuk yang laki-laki di daerah propisium, pupetium, dan gland penis, batang penis, uretra, dan anal. Yang jarang adalah di daerah skrotum. Gambaran klinisnya seperti ini. Jadi kalau yang di atas terlihat bahwa gambarannya sudah terbentuk ulkus. Kalau yang di bawah masih vesikel. Jadi ini biasanya ada riwayat coitus suspectusnya 3-14 hari biasanya tanpa menggunakan kondom. Ini harus kamu bedain nanti dengan gambaran klinis dari ulkus mole atau dengan ulkus durum. Kalau dia masih satu, tapi kalau sudah banyak biasanya kita membedakannya dengan ulkus mole. Untuk di daerah mulut biasanya gambarannya hampir mirip dengan stomatitis. Untuk mendedenya, kalau dengan yang tadi kita mendedenya dengan sifilis primer yang seperti tadi saya bilang, ulkus primer, kalau dia cuma satu dengan ulkusnya soliter, kita bisa mendedenya dengan sifilis dengan stadium primer, kemudian yang ulkus mole biasanya atau nama lainnya kayak koin atau dengan LGV. Untuk menegakkan diagnosis, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang yang paling akurat, biasanya dengan PCR, untuk mendeteksi DNA dari herpes simplex virus. Mungkin agak mahal, dan biasanya hanya yang sering kita kerjakan mungkin di puskesmas, di rumah sakit bisa dilakukan dengan pemeriksaan Zang test. Dengan pewarnaan Giemsa dan White, terlihat gambaran sel raksasa berinti banyak. Untuk serologis dengan antibodi antigen ELISA bisa juga, tetapi ini juga mahal. Jadi yang paling sering bisa dikerjakan di puskesmas itu tes Zang, kalau ada fasilitas dari pewarnaan Giemsa dan White. Penata laksanaannya kembali lagi karena ini virus, ya pilihan terapinya kalau dia yang infeksi primer bisa kita berikan acyclovir 3 kali sehari 7-10 hari. Kalau dia terapi super sleeve untuk yang infeksi recurrent, pilihan terapinya adalah acyclovir 400 mg 2 kali sehari. Tapi kalau terapi episodik yang untuk reaksi infeksi recurrent, pilihan terapinya ini yang first line ya. Ada yang second line. Untuk acyclovir 400 mg 3 kali sehari dalam 3 hari. Ada komplikasi yang terjadi pada herpes simplex. Biasanya kalau dengan komplikasi pilihan terapinya bisa dilakukan injeksi intravenus 5-10 mg. Itu diberikan 2-7 hari diikuti dengan oral antiviral. Selanjutnya
penyakit yang diakibatkan oleh virus juga adalah kondiloma acuminata, di mana ini adalah suatu proliferasi dari tumor atau eh, kulit pada kelamin dan mukosa yang disebabkan oleh human papillomavirus dengan manifestasi yang paling sering yaitu kalau kita membahas di kelamin yaitu kutil genital. Kalau di tangan biasanya kita sebut dengan verruca vulgaris. Untuk tipe HPV yang sering menimbulkan keluhan biasanya yang tipe tipe berapa? Coba, saya pengen tahu. Ada yang tahu tipe berapa yang paling sering? Ada yang tahu nggak? Coba, saya pengen tahu. Saya kasih nilai bagus. Saya kasih nilai bagus. Saya pengen tahu tipe HPV-nya yang paling sering menyebabkan kondiloma acuminata. Izin dok, izin menjawab dok. Tipe berapa? Tipe 6 dan 11 dok. Ya, yang paling sering ya, Dek ya. Pintar dia, belajar berarti. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dengan menegakkan diagnosis melalui pemeriksaan klinis atau histopatologi. Ini adalah gambaran klinisnya, ada dijumpai papul-papul verrucosa. Biasanya kalau dengan tes aceto white akan terlihat putih 10%, dibiarkan beberapa menit akan terlihat gambaran keputihan. Area yang paling sering kalau misalnya dia berhubungan seksual dengan yang berbeda jenis, jarang ya di anus ya seperti ini. Ini di anus ini berarti sejenis ini. Kalau yang di daerah sini, di daerah prepuciumnya, di daerah gland penisnya bisa jadi ya sejenis, bisa juga yang ya sejenis. Jadi kalau yang di perempuan yang paling sering di labia mayora, di labia minora, bahkan di vagina bisa juga muncul. Baru-baru ini ada pasien saya malahan setelah dia terinfeksi kondiloma acuminata, rupanya dia oral seks juga, muncul juga di daerah mulutnya. Jadi harus hati-hati ya, jadi harus tahu anamnesis yang tepat ya. Pilihan terapinya tetap ya harus mengeliminasi lesida tadi. Kalau di vagina atau di kelamin laki-laki, kita boleh pilihannya pertama ya topikal, yang paling minimal efek sampingnya. Tapi yang kalau misalnya sudah besar seperti tadi, mungkin agak susah ya. Pilihan terapinya bedah listrik, bisa laser atau elektrokauterisasi. Ya, atau bisa juga dengan terapi agen imunosupresif. Intinya di sini pengerjaannya lah tujuannya untuk mendestruksi dari sel yang terinfeksi. Terapi yang first line seperti ini, bisa kamu baca, ada beberapa pilihannya, asam salisilat, atau yang second line-nya krioterapi, yang third line-nya bleomycin. Selanjutnya gonore yang penyebabnya adalah etiolioginya adalah Neisseria gonorrhea. Jadi nanti kalau mau nanya langsung boleh angkat tangan, tapi kalau misalnya mau nanya di akhir juga boleh. Jadi ini infeksi tadi kan udah virus, kita masuk ke bakteri ya. Bakteri di sini penyebabnya adalah Neisseria gonorrhea. Dia merupakan bakteri Diplococcus berbentuk biji. Biji kopi bersifat basil tahan asam, gram negatif. Paling sering mudah terinfeksi pada mukosa epitel kuboid atau lapisan gepeng yang imatur. Kalau yang epitel seperti ini biasanya sering pada wanita yang sebelum pubertas. Kamu harus tahu masa tunas atau riwayat perjalanan penyakitnya. Biasanya 2 sampai 5 hari. Kalau kamu anamnesis, tanyakan koitus suspectusnya, kapan terakhir dia berhubungan seksual. Tidak mungkin lebih dari 5 hari. Pasti 2 sampai 5 hari mereka sudah ada keluhan. Pada pria biasanya, kalau wanita yang agak susah ya, biasanya asimptomatis. Kalau pada pria biasanya ada uretritis
di anteriornya itu terlihat ada rasa eh, kemerahan, OUE-nya merah, nyeri pada saat berkemih di surya, atau bahkan anyang-anyangan keluar yang pastinya terlihat ada di tubuh pada ujung uretranya. Kadang-kadang ada nyeri pada ereksi, pada saat ereksi. Kalau dilihat secara pemeriksaan eh, inspeksi, adanya kemerahan, edema, ada kadang-kadang ada ektropion, jadi dia kayak muncul kepalanya itu enggak eh, masuk ke dalam gitu, dan terlihat tubuhnya tuh mukopurulen ya. Kalau laki-laki biasanya panik langsung kalau ada di celana dalamnya. Dan coba kamu tanya, pasti pagi-pagi bangun tidur di celana dalamnya ada bercak putih. Biasanya juga kalau yang sudah kadang-kadang yang sudah tahap lanjut atau yang sudah beberapa kali ada yang pembesaran kelenjar getah bening, baik uni maupun bilateral. Yang kita tidak perlu juga harus hati-hati, harus kita aware adalah komplikasi. Yang bolak-balik mungkin sudah pernah, dia merasa dengan beli antibiotik saja dia apotik sembuh. Hati-hati untuk terjadinya komplikasi. Ya, pada pria yang paling sering adalah Tisonitis, paraurititis, literitis, prostatitis. Kalau pada wanita karena seringkali asimptomatis tidak ada keluhan, dia ada radang panggul bawah. Yang juga tidak nyaman adalah komplikasi di seminata dengan keluhan seperti artritis, miokarditis, endokarditis, perikarditis, meningitis, dan dermatitis. Tetap diagnosis harus dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Itu wajib. 3 itu harus kamu kerjakan sebagai dokter umum. Anamnesis yang tepat. 90% kamu anamnesis, bisa kamu tegakkan diagnosis. Kalau kamu malas cakap, tidak akan bisa menegakkan diagnosis. Jangan sampai kamu hanya mendengar, oh iya, ada keluhan kencing nanah, udah selesai. Harus lakukan anamnesis. Kapan terakhir dia berhubungan? Apakah dia pakai pengaman atau tidak, apakah dia melakukan hubungan seksual dengan sewajarnya di daerah vaginal atau di area yang lain. Jadi anamnesis harus. Pemeriksaan fisik ya udah wajib setelah kamu lakukan anamnesis. Pemeriksaan fisik kalau ada sediaan, ada laboratorium untuk pemeriksaan penunjang lakukan pengecatan gram. Akan dijumpai gonokokal gram negatif intraseluler dan ekstraseluler. Kemudian ada juga penggunaan kultur, tapi ini harus dengan laboratorium yang mumpuni ya, yang bisa mendukung ya. Kalau nggak mendukung ya nggak bisa. Seperti media Stewart, Transblood, Tayar Martin, agar coklat McLeod, dan tes beta laktamase dan tes Thomson. Itu bisa kamu lakukan. Untuk penata laksanaannya, pemberian Cefixim 400 mg oral dosis tunggal, levofloxacin, tiampenicol plus azitromisin 1 gram dosis tunggal. Atau doksisiklin 2 kali 100 selama 7 hari. Hati-hati ya, sekarang banyak kali resistensi. Jangan asal tembak aja, kasih antibiotik harus tahu yang mana lini pertama, lini kedua. Seperti ini gambarannya untuk pemeriksaan dari tubuh. Terlihat adanya warna putih kekuningan. Kamu harus kalau misalnya terlihat gambaran pada pengecatan atau pengecatan gram ada yang seperti ini kayak biji kopi, intra dan ekstraseluler gambarannya. Nah, ayo ini apa? Siapa yang tahu nih? Ini apa yuk? Coba siapa yang tahu? Belum saya bahas. Siapa yang tahu nih? Ini gambaran apa nih? Siapa yang tahu? Boleh dibuka moodnya. Siapa yang tahu ini apa? Salah nggak apa-apa. Kalau betul, poin. Izin dokter sifilis dok. Ya, sipilis. Tapi apa? Kalau sipilis kan itu kayak 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 apa ya? Kayak tebak-tebak buah manggis. Apa nih gambaran apa? Pertanyaan saya adalah gambaran apa? Sipilis ada berapa stadium? Izin dokter menjawab. Ya, Sifilis ada 4 stadium dokter.
sifilis primer, sekunder, laten, dan juga tersier, dokter. Kalau berdasarkan gambar yang saya lihat ini, dia di ulkus, dia di sifilis primer, dokter. Ya, apa primer, apa nama lainnya? Sifilis dini, dokter. Hah? Sifilis dini, dokter. Iya, apa nama luarnya? Apa nama khasnya? Ulkus, dokter. Ulkus apa? Ulkus. Ulkus apa? Izin menjawab, dokter. Ulkus durum, dokter. Ya, betul. Ulkus durum ya. Durum. Itulah yang khas dari sifilis primer, ulkus durum. Jadi jangan sampai kamu nggak tahu bahwa ada ulkus yang cantik, bersih, tidak ada kotor, satu biji soliter. Nah, itu sifilis. Bedain dengan ulkus mole. Kalau ulkus mole atau nama lainnya kenkroid, kenapa saya masukkan di tengah supaya kamu tahu bedanya ulkus durum sama ulkus mole. Jadi kalau ini juga infeksi yang disebabkan karena bakteri Haemophilus ducreyi. Dia gram negatif, anaerobik fakultatif. Khasnya adalah ulkus pada tempat masuknya itu biasanya ada supurasi ya, jorok, kotor. Dia lebih lama, penyebabnya biasanya 2 sampai 35 hari, rata-rata 7 hari itu udah ada keluhan. Balik lagi itulah, rezeki perempuan atau rezeki nggak bagus ya. Karena kadang wanita itu asimptomatis. Udah parah dulu baru ada muncul keluhan. Kalau pada laki-laki biasanya muncul di preputium, meatus uretra externum. Di wanita biasanya di korset, sekitar meatus uretra, bagian dari labia minora. Sifat khasnya, ulkusnya, kalau yang tadi kan dia soliter. Kalau ulkus mol, biasanya multiple, lebih dari satu. Kalau dipegang nyeri, kalau tadi tidak nyeri, nggak ada rasa apa-apa. Tepinya tidak rata dan bergaung, berbatas tegas, dikelilingi eritem yang ringan, dengan dasar ulkus kotor, rapuh, mudah berdarah, dan nekrotik. Komplikasi yang paling sering adalah adenitis inguinal, fimosis atau parafimosis, fisura ureta, dan fistel rectovagina. Diagnosis yang tepat di sini harus tahu dari mulai riwayat pasien, keluhan, gejala klinis. Kalau perlu bisa lakukan pemeriksaan dengan ulkusnya, yaitu dengan pengecatan gram. Jadi kalau dilakukan pengecatan gram, kamu tahu, oh ini ada si bakteri gram negatif. Pilihan terapinya, sistemik, ceftriaxone, erythromycin, amoxicillin, ciprofloxacin, azitromycin. Dosisnya cari, harus hafal, wajib hafal. Kalau nggak tahu dosis, nggak bisa ngobatin pasien. Untuk topikalnya irigasi ya, artinya ulkusnya harus dibersihkan. Jangan sampai dibiarkan, karena dia kotor, beda dengan ulkus durum. Ini dia bentukannya, kalau yang tadi, yang ini. Mana bedanya, yuk? Kalau yang kotor, mana yang bersih, mana? Terlihat nggak bedanya? Nampak nggak? Kalau yang tadi kan jorok ya? Nah, atau yang bersih? Ini yang jorok apa yang bersih? Ini yang kotor ya, Dik. Tapi dia terlihat satu, belum banyak. Tapi di sekitarnya sudah muncul nih. Selanjutnya, limfogranuloma venereum. Ini juga infeksi yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Tapi ada 2 stadium, akut, subakut, kronis. Jadi stadium yang dini, lesi primernya biasanya di genital dan dia ada keluhan sindrom di inguinal. Kalau yang lanjut, biasanya kita bilang sindrom anorektal atau adanya elephantiasis genital. Lesi primer dari genital ini biasanya ada erosi atau ulkus, dangkal, papul-papul, kelompoknya yang fisikalnya kecil mirip kayak herpes. Jadi kamu harus tahu herpesnya gimana, anamnesisnya bagaimana, supaya kamu tahu, oh ini LGV, oh ini herpes. Jangan nanti semua ulkus kamu bilang sipilis, semua ulkus kamu bilang ulkus small. Bisa jadi herpes. Jadi keluhan itu hampir-hampir mirip. Jadi kalau ada sindrom inguinal,
dengan keluhan kelenjar inguinalnya membesar, ada nyeri pada perabaan palpasi, teraba padat atau seperti gambaran perilim adenitis. Kemudian ada perlengkatan pada antar kelenjar dan dia kayak lengket gitu ya, lengket. Kemudian kulitnya terlihat kebiruan, tapi ada riwayat panas atau nyeri. Kalau dia sudah ada perunakan pada kelenjar, terus terbentuk abses yang multiple, pecah, terbentuklah fistel. Komplikasi yang paling sering itu adalah sindrom anorektal, sindrom genital, dan bahkan bisa jadi keganasan. Untuk diagnosisnya, gambaran klinisnya kamu tengok. Pemeriksaan fisik jangan nggak mau tengok. Atau karena jijik nggak mau nengok. Jangan. Pemeriksaan dengan tes GPR. Apa itu GPR? Tasya, apa tes Tasya GPR? Mutia. Tes GPR apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Rosmiati. Adinda. Nggak ada yang tahu? Siapa yang tahu? Zahratul. Zahratul. Izin dokter, gram positif Rods. Apa deh yang keras? Gram positif Rods, dok. Apa itu deh? Kak ceritain. Kayak uji mikrobiologi, dok. Untuk Ya. mendeteksi si bakteri gram positif batangnya, dok. Terus apa dia muncul apa kalau misalnya positif kayak mana? Seperti apa? Azra Harahap. Ya betul tadi dia bilang, tapi apa maknanya? Ini memang nggak bisa dikerjain sih di puskesmas. Kalau pengecatan mungkin bisa, tes spray juga jarang, nggak bisa, serologis, kultur jaringan. Tapi kalau di rumah sakit bisa deh ya. Bisa kamu kerjakan permintaannya ya. Penata laksanaannya dengan istirahat total, kalau yang akut, pemberian sistemik, kemoterapi, kalau yang bisa pilihannya itu kayak doksisiklin, tetrasiklin jarang dipakai sekarang ya, motrimoxazol. Kalau pada stadium lanjut, kamu harus lakukan pembedahan. Kalau yang tindak lanjut yang stadium ini perlu 3-6 bulan setelah pengobatan. Nah, begini ceritanya, gambarannya. Pernah lihat nggak? Oke, selanjutnya infeksi genital non-spesifik yang biasanya kita bilang uretritis non-spesifik selain gonore. Jadi dia ada keluhannya di tubuh tapi dia tidak penyebabnya Neisseria gonorrhoeae. Tapi penyebabnya adalah chlamydia trachomatis dan Ureplas urethriticum. Jadi ini biasanya juga ada tubuhnya tapi riwayatnya kencingnya itu lebih lama ya. Kencing nanahnya atau tubuhnya lebih lama 1-5 minggu. Jadi coitus suspectusnya lebih lama. Kalau tadi saat 2-5 hari, kalau ini lebih lama. Jadi bentuk tubuhnya pun lendir, jernih sampai yang keruh. Nyeri berkemih, rasa terbakar sampai tidak enak pada saat di di saluran kemihnya. Gatal juga ada. Kalau wanita kembali lagi asimptomatis karena memang secara anatomis bentukan dari saluran kemih dari perempuan berbeda dengan laki-laki. Kadang di tubuhnya itu untuk membedakannya, kalau yang tadi putih susu, kalau ini ada kekuningan. Pemeriksaan laboratoriumnya untuk pemeriksaan penunjang bisa kita ambil dengan hapusan sekret uretra, baik pada serviks. Jumpai ada pewarnaan gram itu, leukositnya lebih dari 5 dengan pembesaran 1000 ya. Dengan pembesaran 1000 itu diambil dari uretra dan serviks ya. Pengobatannya pilihannya doksisiklin, azitromisin, dan tindak lanjutnya harus kontrol ya per minggu untuk melihat membaik apa enggak. Jadi pasien-pasien itu disuruh datang kontrol. Bukan untuk menghabiskan duit pasien, tapi memang harus kontrol untuk melihat progresnya. Ada yang mau nanya dulu? Kira-kira? Boleh, silakan bertanya. Ada yang mau nanya?
Izin dokter. Silakan. Izin dokter, saya M. Falih Asitumorang dokter mau bertanya dok. Tadi kan dok yang di Kan konsul ya, nanya. masih PP. Iya dok, tadi kan di awal-awal dok ada tentang Candidiosis vaginosum, tapi predisposisinya itu kan IUD dok. Itu kenapa bisa apa dok menjadi salah satu predisposisi dok? Apa karena dia benda asing Yuk. atau gimana dok? Yuk. Oke, siapa yang bisa bantu? Belum saya jawab. IUD itu apa sih? Intrauterine IUD. Apa yuk? Singkatannya dulu apa, Bang? Kenapa bisa dia kena kandidiasis? Padahal dia alat kontrasepsi dalam rahim, ya kan? Apa sih yang terjadi? Bagaimana bisa terjadi kandidiasis? Yang perempuan lah, kan yang punya ini perempuan nih. Kan nggak mungkin laki-laki. Yuk, siapa? Tasya. Dan tadi dipanggil Tasya nyaut enggak, ngomong enggak, jawab enggak. Ayo Tasya. Tasya. Izin dokter. Indri. Fitria. Vina. Ayo Vina. Izin dok, Ya, coba jawab. IUD itu kan intrauterine device, artinya sesuatu hal yang di luar rahim masuk ke dalam rahim. Hal ini bisa mengganggu flora normal yang ada di rahim. Jadi itu bisa menjadi predisposisi infeksi jamur vagina, apalagi kalau ekor IUD-nya itu bergeser. Itu tuh bisa jadi tempat perkembangbiakan jamur Candida. Ah, puas, Dek, jawabannya. Jadi dia pertama merusak dari normal flora yang memang ada di daerah vagina. Kemudian apa lagi selain merusak? Kalau ada benda asing di uterin yang kita masukkan kira-kira selain dia mengganggu normal flora di situ, apalagi kondisi pH-nya gimana? Izin dokter, pH asam dokter. tetap asam. Basa apa asam? Kalau dia kandida biasanya gimana pH-nya? Kalau kandida pH-nya berapa? Rendah atau asam atau basa? Basa dok. Nah, basa. Tapi kok asam tadi? Yang mananya? Apa artinya? Apakah dia merusak pH juga? IUD itu. Saya pancing. Bagaimana? Siapa yang mau bantu? Apa-apa, kita diskusinya di sini. Siapa lebih sering menjawab kan poinnya kan lebih besar. Izin dokter, mengganggu pH-nya dok, karena harusnya kan normalnya tadi asam maksud saya dok. Nah, jadi gara-gara si IUD ini bisa menyebabkan jadi basa dok. Satu, tadi kamu bilang normal flora satu, ya kan? Satu pH-nya. Apakah normal flora dan pH itu berdua sama? Karena kan normal flora juga membentuk pH dari kelamin kan? Benar nggak? Gimana? Ada teman-teman yang bisa sharing? Ada nggak? Ya betul tadi memang ada beberapa pencetusnya. Tapi ada lagi nggak? Biar tahu. Kiranya ada lagi kah?
biar puas kawan kita dengar jawaban yang dari kita. Kita kan perempuan. Siapa lagi yang mau kasih opini? Jadi kandidat albikan sini memang sebenarnya kalau dia pH-nya tidak terganggu dengan adanya benda asing, nah itu biasanya tidak akan merubah atau tidak mengganggu, tidak akan terjadikan dia. Tapi yang pastinya kebersihan juga, higienitasnya juga. Kadang kalau misalnya tidak terjaga hygiene-nya, lebih mempermudah terjadinya infeksi Candida albicans. Oke, ada yang mau nanya lagi kira-kira? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.